Baik, perkenalkan, nama saya Sikseni Cahaya Cerahzebuah, kelas B semester 6. Nah, berikut saya akan memaparkan bagaimana hasil kegiatan magang 3 saya selama di UPTD SMP Negeri 4 Gunung Sitoli. Yang pertama, perangkat pembelajaran atau perangkat layanan. Nah, yang pertama yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP. Nah, RPP adalah sebuah dokumen yang berisi gambaran atau rencana pembelajaran yang akan dilakukan selama 1 kali pertemuan 1 semester atau bisa juga lebih. RPP juga bisa diartikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. RPP ini disusun langsung oleh guru pengampu mata pelajaran sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Nah, dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran ini, guru juga harus memperhatikan setiap komponen penting yang harus terdapat dalam sebuah RPP. Yang kedua yaitu modul ajar. Modul ajar adalah salah satu jenis perangkat ajar dalam kurikulum yang dirancang secara lengkap dan sistematis sebagai panduan dan pedoman guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, dalam hal ini kami tidak diajarkan membuatnya ya, karena hanya sekedar perkenalan umum saja. Yang ketiga, instrumen penilaian. Nah, instrumen penilaian adalah alat yang digunakan untuk melakukan penilaian atau evaluasi instrumen penilaian. Nah, ini juga dapat berupa tes maupun non-tes, dan observasinya dapat dilakukan dengan cara observasi sistematis dan non-sistematis. Nah, untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, instrumen harus baik sebagai alat ukur. Namun sejauh ini saya sama sekali belum melakukan karena hal itu dilakukan oleh Pamong dan tugas saya hanya melakukan praktik mengajar. Selebihnya instrumen penilaian dilakukan oleh Pamong dengan bertanya kepada saya. Nah, yang keempat yaitu lembar kerja peserta didik atau biasa disebut dengan LKPD. Nah, lembar kerja peserta didik atau LKPD merupakan sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar sehingga terbentuk interaksi efektif antara peserta didik dengan pengajar, sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar peserta didik. Namun sejauh ini saya hanya memberikan soal yang terdiri dari 5 poin. Dan itu pun terkadang menjadi tugas rumah kepada saya. Nah, penggunaan LKPD sekali saya lakukan pada materi short message. Itu pun bahannya ada dalam buku bahasa Inggris kelas 8. Nah, yang kelima adalah media pembelajaran. Nah, media pembelajaran dapat dikatakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan atau menyalurkan materi dari guru secara terencana sehingga siswa dapat belajar efektif dan efisien. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, bahwa hal ini sangat penting, apalagi di era teknologi yang membuatkan kita lebih kreatif. Nah, saya sebagai calon guru berusaha semaksimal mungkin, namun keterbatasan alat untuk media yang saya gunakan seperti PPT dan video yang perlu menggunakan kabel, kemudian infokus yang membuat hal tersebut menjadi hambatan saya. Namun saya hanya melakukan penggunaan media ini 3 kali pertemuan. Terkadang saya menggantinya menjadi metode ceramah dengan memberikan seperti kegiatan berupa ice breaking, tanya jawab, dan beberapa permainan yang berhubungan dengan pembelajaran pada saat itu. Jadi saya merasa guru perlu beradaptasi dan mempunyai ide dan wawasan untuk situasi atau kondisi seperti ini. Saya juga merasa bersalah hal ini tidak ada dalam RPP yang saya buat. Apa boleh buat, saya harus mengedepankan tercapainya proses mengajar dengan baik. Ya. Kemudian masuk pada bagian B, yaitu praktik mengajar atau biasa disebut dengan praktik layanan ya. Nah, pelaksanaan praktik mengajar tentunya didasarkan dengan adanya bimbingan belajar mahasiswa yang dibimbing langsung oleh guru Pamong masing-masing. Dalam hal ini kami dituntut untuk bisa menjalin komunikasi baik
serta hubungan timbal balik terhadap guru pamong. Nah, di sini ada pun persoalan bimbingan belajar yang kami lakukan, yaitu yang pertama itu kelengkapan perangkat pembelajaran dulu. Kedua, penguasaan materi. Ketiga, trik dalam mengajar. Keempat, interaksi guru terhadap siswa. Kelima, bahasa yang digunakan. Keenam, pendekatan terhadap siswa. Ketujuh, gerak-gerik saat di depan siswa. Nah, dari ketujuh persoalan di atas, kami melakukan konsultasi terhadap guru pamong. Apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan kami, khususnya dalam menelaah persyaratan menjadi seorang guru profesional. Nah, dengan demikian, bimbingan belajar adalah suatu proses pemberian bantuan dari guru pamong kepada mahasiswa dengan cara mengembangkan suasana belajar yang kondusif dan menumbuhkan kemampuan agar kami mampu serta dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang menjadi kekurangan dan kelemahan kami dalam tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada kami. Nah, sehingga tercapainya tujuan pembelajaran yang lebih optimal. Hal ini mengandung arti bahwa para guru pamong berupaya memfasilitasi serta menjadi sumber agar kami dapat mengatasi kesulitan melakukan pengajaran dan sampai ada tujuan yang diharapkan. Misalnya selama saya magang 3, untuk praktik ngajar saya melihat siswa sering merasa bosan ya dalam kelas. Tidak hanya merasa bosan tapi lelah, jenuh, dan terkadang kami, jangankan guru, kami aja sebagai mahasiswa magang 3 tidak dihargai oleh siswa. Oleh sebab itu saya berkonsultasi kepada pamong apa yang dapat saya lakukan dan bagaimana mengatasi masalah tersebut. Nah, dengan pamong saya yang peduli, beliau memberikan arahan kepada saya dengan perlu mengetahui bagaimana karakter siswa tersebut, terus bagaimana memberikannya penguatan, peringatan serta hukuman yang perlu dilakukan oleh siswa. Nah, selain itu juga dalam pembuatan RPP, saya dibantu dan ditonton dengan baik mulai dari maksudnya pada magang 3 ini di UPTD SMP Negeri 4 Gunung Sitoli. Kemudian juga dalam praktik mengajar, beliau selalu memberikan saya arahan apa yang perlu saya lakukan dan saya ubah di saat saya melakukan kesalahan, seperti bagaimana intonasi suara saya, kemudian gerak-gerik saya dalam mengajar. Kemudian beliau mengingatkan seorang guru memang perlu berwawasan tinggi, mengekspor, menumbuhkan ide-ide dalam mengajar. Nah, contohnya seperti yang saya katakan, terkadang RPP yang saya buat, metodenya kemudian medianya tidak berhubungan dengan kenyataan pada saat mengajar. Jadi saya perlu menumbuhkan ide dan memecahkan masalah agar tercapainya proses mengajar yang baik di kelas. Nah, sehingga saya dapat menghilangkan segala hambatan yang membuat para siswa bosan, sehingga siswa juga menjadi senang, kondusif, dan nyaman pada saat berada di dalam kelas. Nah, saya lebih sering menggunakan metode ceramah dan scientific approach, tergantung dari alat pada media yang memadai. Kemudian model discovery learning. Di saat saya mengatakan kepada guru pamong untuk mengubah RPP tanpa mencantumkan model, metode, dan media sebagian pada RPP tersebut, beliau setuju dikarenakan hambatan tadi dan kurangnya alat atau fasilitas yang memadai. Hal itu semua demi tercapainya proses mengajar dengan baik di kelas yang saya ajarkan, yakni di kelas 8D. Nah, bagian C yaitu video praktik mengajar atau praktik layanan. Nah, video pembelajaran merupakan serangkaian gambar bergerak dalam menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan agar materi yang kita sampaikan lebih menarik dan juga mudah dipahami oleh anak didik. Materi yang kita sampaikan pun bisa mencapai hasil yang maksimal, dan sekaligus juga di antara video yang dibawa saya juga belajar bagaimana cara mengajar dengan baik di dalam kelas. Nah, ada pun video praktek mengajar saya dapat dilihat pada link video yang saya cantumkan di laporan magang 3 saya. Nah, yang bagian D yaitu refleksi. Nah,
Berdasarkan dari analisis pelaksanaan program kerja yang telah dilakukan, terdapat beberapa hambatan atau masalah yang ditemui selama pelaksanaan program kerja tersebut. Nah, beberapa hambatan atau masalah yang muncul selama pelaksanaan tersebut perlu diberikan suatu penanganan atau refleksi agar pelaksanaan program tersebut dapat berjalan lebih baik. Nah, adapun program-program yang perlu diberikan diantaranya adalah yang pertama, refleksi terhadap pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, hambatan pada saat pembuatan RPP, hubungan antara ekspektasi dan realita tidak seimbang, sehingga dilakukan revisi untuk memperbaiki tatanan RPP. Nah, solusi yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, sebaiknya dalam pembuatan RPP, mahasiswa lebih intensif untuk mempelajari RPP agar berhubungan atau memiliki relasi dalam pembuatannya dan harus sering berkonsultasi kepada guru pamong. Nah, kedua, refleksi terhadap hambatan saat menyiapkan materi pelajaran. Nah, pada saat pelaksanaan menyiapkan materi pelajaran, terdapat beberapa hambatan. Di antaranya adalah referensi buku yang diberikan oleh guru pembimbing sangat sedikit. Nah, sehingga mahasiswa merasa kesulitan dalam mengembangkan materi pelajaran. Nah, saya kira solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan cara mencari referensi, buku, video, dan mencari materi-materi yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan di internet. Dengan demikian, mahasiswa memiliki banyak referensi sehingga akan memudahkan mahasiswa dalam mengembangkan materi pelajaran yang akan disampaikan. Nah, ketiga, refleksi terhadap hasil metode mengajar. Nah, pada saat memilih metode mengajar, tidak menemukan hambatan. Namun, setelah metode tersebut diterapkan pada saat mengajar, memiliki beberapa masalah, yaitu ada beberapa siswa yang merasa bosan dan mengantuk saat proses pembelajaran, dan terkadang saya menggunakan metode ceramah dikarenakan fasilitas media yang kurang memadai lah. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka solusinya adalah dengan menggunakan metode mengajar yang lebih bervariasi dan menyenangkan pada setiap pertemuannya. Nah, untuk mengatasi kebosanan siswa, mungkin diberikan seperti selingan, permainan-permainan yang menarik sehingga menuntun konsentrasi dan melatih daya pikir. Nah, yang keempat yaitu refleksi terhadap hasil memilih media pembelajaran. Nah, pada saat menentukan serta menyajikan media pembelajaran yang akan digunakan, ada beberapa masalah, yaitu yang pertama, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kurangnya alat pendukung, misalnya keterbatasan pemakaian infocus dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, solusinya adalah penulis menggunakan cara yang lain seperti memperbanyak kopian materi dan mencari bahan belajar lain dari internet. Nah, saya kira demikian saja berupa laporan hasil kegiatan magang 3 yang sudah saya jalani sekitar 2 bulan. Nah, sebelumnya dulu mohon maaf jika ada kesalahan berupa penyampaian saya dalam video ini, dan terakhir saya ucapkan terima kasih. Yahoo.